Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori semiotika mitologi Roland Barthes. Nah, sebelum membahas tentang teori semiotika Roland Barthes, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu semiotika. Nah, semiotika merupakan cabang keilmuan modern yang mengkaji tentang sistem tanda. Secara definitif, semiotika berasal dari kata seme dalam bahasa Yunani yang memiliki arti penafsiran tanda. Semiotika mengkaji sistem-sistem, aturan-aturan atau konvensi-konvensi yang memungkinkan suatu tanda dalam masyarakat memiliki arti, sehingga semiotika memiliki ranah kajian yang begitu luas. Secara garis besar, ranah kajian semiotika dibagi menjadi dua, yaitu semiotika signifikasi oleh Ferdinand de Saussure dan semiotika komunikasi oleh Charles Sandras Peirce. Selanjutnya, biografi Roland Barthes. Sebelum mengkaji tentang teori dari Roland Barthes, perlulah kita mengetahui tentang biografinya terlebih dahulu. Nah, Roland Barthes lahir pada 12 November 1915 di kota Cherbourg dan meninggal pada 25 Maret 1980 di kota Paris. Nah, Roland Barthes ialah filsuf, kritikus sastra, dan seorang semiolog Prancis yang paling eksplisit mempraktikkan semiologi dari Ferdinand de Saussure. Bahkan mengembangkan semiologi itu menjadi metode untuk menganalisis kebudayaan. Selanjutnya, teori semiologi Roland Barthes. Teori semiologi Roland Barthes adalah sebuah teori tentang tanda dan maknanya yang dikembangkan oleh Roland Barthes berdasarkan atas pembacaan dan pemahamannya terhadap teori semiologi yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Lanjut tentang konsep-konsep dalam teori semiologi Roland Barthes. Nah, sebelum membahas tentang konsep-konsepnya, ada sedikit catatan, yaitu semiotik merupakan bagian linguistik karena tanda-tanda dalam bidang lain tersebut dapat dipandang sebagai bahasa yang mengungkapkan gagasan dalam kurung arti makna, merupakan unsur yang terbentuk dari penanda-petanda dan terdapat dalam sebuah struktur, kata Roland Barthes. Tanda atau merupakan produk dari hasil penanda atau signifikasi yang terjadi karena adanya penanda atau signifier dan petanda atau signifier. Nah, dalam konteks makna, tanda dapat dibedakan menjadi dua tingkatan, yakni tanda yang berada dalam tingkat makna denotasi dan tanda yang berada pada tingkat makna konotasi. Penanda dan petanda. Penanda atau signifier merupakan bentuk dari tanda. Penanda dapat berwujud imaji akustik, gestur, dan lain sebagainya. Nah, penanda atau signifier merupakan isi dari tanda. Nah, petanda berwujud konseptual karena berada dalam mental manusia. Penanda selalu bersifat umum. Nah, sedikit catatan, hubungan antara penanda dan petanda bukanlah hubungan alamiah, tetapi didasarkan pada konsensus dan senantiasa bersifat masukan atau memaksa. Nah, sebagai contoh, gambar lampu merah. Nah, lampu merah di sini sebagai penanda dan petandanya adalah yaitu berhenti. Selanjutnya, makna tanda. Makna tanda dibagi menjadi dua, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi. Makna tingkat pertama yang tercipta dari proses signifikasi atau proses penandaan.
Nah, makna denotasi bersifat literal atau makna yang terdapat dalam kamus dan tidak mengalami perluasan karena pengaruh luar. Pengaruh luar pembentukan makna seperti sejarah, budaya, politik, sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan makna konotasi ialah makna tingkat kedua yang tercipta setelah adanya proses signifikasi pada tingkat pertama. Dengan kata lain, makna konotasi adalah makna yang tercipta karena adanya perluasan bentuk penanda yang disebabkan proses signifikasi pada tingkat pertama. Nah, makna ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, budaya, sosial, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mitos. Mitos terbentuk karena adanya proses signifikasi pada tingkat kedua. Mitos adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pembawa mitos dan bukanlah konsep, gagasan, atau objek. Mitos adalah suatu cara untuk mengutarakan pesan. Ia adalah hasil dari wicara, bukan bahasa. Apa yang dikatakan mitos adalah penting dan memberikan penyamaran bila dimasukkan ke dalam ideologi. Nah, mitos mementingkan apa yang harus dikatakan. Ia bukanlah suatu kebohongan ataupun pengakuan, melainkan pembelaan. Nah, mitos dapat dipahami sebagai konotasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.